Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah serta kecerdasan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai materi kebutuhan manusia. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian kebutuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam kebutuhan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kelangkaan itu dipengaruhi karena adanya kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang, jasa, serta sumber daya alam. Kebutuhan manusia tidak terbatas, artinya selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia, baik itu kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, ataupun kebutuhan yang bersifat abstrak atau tidak nyata. Contoh, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan ingin dihargai, kebutuhan ingin dihormati. Nah, kalau begitu, apa arti daripada kebutuhan? Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani. Macam-macam kebutuhan. Kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam, bahkan terus bertambah seakan tidak ada habisnya. Maka dari itu kebutuhan digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Yang keempat, kebutuhan menurut waktunya. Dan yang kelima, kebutuhan menurut wujudnya. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan dilihat dari intensitasnya meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang mutlak. Artinya bahwa kebutuhan itu harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Supaya dapat hidup, manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, dan juga perumahan, atau dikenal dengan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer ini juga disebut dengan kebutuhan alamiah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, televisi, handphone, radio, kendaraan, bahkan juga pendidikan. Kebutuhan sekunder dikenal juga dengan kebutuhan kultural. Artinya kebutuhan yang tumbuh bersamaan dengan meningkatnya peradaban manusia. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau dikenal dengan kebutuhan kemewahan adalah kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini memerlukan hal-hal yang tingkatannya lebih tinggi. Contoh, berlian, mobil. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan dilihat dari sifatnya meliputi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau badan atau juga fisik. Misalkan makanan, minuman, pakaian, dan olahraga.
Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk memenuhi kepuasan jiwa atau rohani seseorang. Misalkan rekreasi, mendengarkan musik, ibadah, zikir, dan sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya meliputi 1. Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu. Misalkan, seorang siswa membutuhkan buku tulis dan pensil. Petani membutuhkan cangkul. Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok orang secara bersamaan dan pemenuhannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Misalkan, sekolah, jalan, rumah sakit, tempat rekreasi, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan menurut waktunya meliputi 1. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang mendesak, yang harus dipenuhi saat ini dan tidak boleh ditunda-tunda. Misalkan, obat bagi orang sakit, makanan bagi orang yang lapar, minuman untuk orang yang haus, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang sifatnya tidak terdesak dan dapat ditunda sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebutuhan ini berhubungan dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang. Contohnya, orang tua menabung untuk persiapan sekolah anaknya. Asuransi digunakan untuk persiapan masa yang akan datang, dan sebagainya. Yang kelima, kebutuhan menurut wujudnya meliputi 1. Kebutuhan material, yaitu kebutuhan menurut barang-barang yang dapat diraba dan dilihat. Contoh, pakaian, pabrik, perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan imaterial, yaitu kebutuhan yang tidak berwujud. Contoh, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebutuhan manusia antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Orang yang mempunyai jenis kelamin laki-laki otomatis akan berbeda kebutuhannya dengan jenis kelamin perempuan. Yang kedua, pendidikan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi tentunya akan berbeda dengan yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. Yang ketiga, penghasilan. Besar kecilnya kebutuhan seseorang akan berpengaruh terhadap keberagaman kebutuhan orang tersebut. Yang keempat, umur. Kebutuhan orang dewasa tentu berbeda dengan kebutuhan anak-anak. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan umur akan menyebabkan perbedaan kebutuhan. Yang kelima, keadaan alam atau lingkungan tempat tinggal. Yang keenam, agama dan kepercayaan. Ajaran agama yang berbeda dapat mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Misalkan, penganut agama Islam dilarang makan babi, sedangkan penganut agama Hindu dilarang makan sapi. Yang ketujuh, adat istiadat atau tradisi yang berlaku di masyarakat
sangat mempengaruhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedelapan, tingkat peradaban atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana makin tinggi peradaban suatu masyarakat, maka makin banyak pula kebutuhan dan makin tinggi pula kualitas atau mutu barang yang dibutuhkan. Yang kesembilan, tingkat kepuasan berdasarkan perbedaan selera, di mana ada orang yang merasa puas jika kebutuhannya telah dapat dipenuhi, walaupun secara sederhana. Ada juga orang yang tidak puas dengan apa yang telah diperolehnya. Demikian pembahasan macam-macam kebutuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.